Kali ini kita akan membahas lebih detail bagaimana persoalan banjir di Kota Banjarbaru dapat terjadi separah itu di awal 2021. Kali ini kita bersama dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjarbaru, Bang Hari Budimansyah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Awal 2021 Banjarbaru juga terdapat banjir di Kalimantan Selatan. Dan kita tahu sama-sama di Banjarbaru sendiri juga ada kantor pemerintahan provinsi. Apa ya Bang Budiman lihat soal mengapa banjir terjadi separah itu di Banjarbaru? Baik, jadi begini, kalau kita mengamati dan kita lihat dan sudah diketahui oleh semua publik bahwa memang pada dekade ini, tahun ini permasalahan banjir ini cukup memprihatinkan di Kota Banjarbaru. Begitu makin parah Kota Banjarbaru ini akibat banjir. Nah, hal ini juga kita harus sadari bersama. Yang pertama, memang ada sangkut pautnya dengan curah hujan, intensitas yang sangat tinggi. Hampir merata ya di Kalsel ya? Merata di Kalsel. Nah, di Banjarbaru juga demikian. Nah, tetapi hal ini sebenarnya diakibatkan karena daya dukung dan daya tampung kita tidak seimbang lagi di alam ini, di Banjarbaru. Nah, seandainya permasalahan lingkungan mengenai daya dukung dan daya tampung ini seimbang, paling tidak dalam rangka kita terkena musibah banjir ini tidak begitu parah. Nah, tapi karena permasalahan daya tampung lingkungan kita dan daya dukung lingkungan kita tidak seimbang lagi, nah makanya pengendalian banjirnya luar biasa, menjadi sebuah masalah berarti kita. Nah, di sini kita melihat bahwa kawasan hulu Kota Banjarbaru ini juga sangat drastis berubah. Di mana? Bagian mana Bang? Nah, jadi kalau hulu itu, kalau untuk daerah Kota Banjarbaru yang berhubungan dengan langsung dengan Kabupaten Banjar maupun Tanah Laut, itu berada di atas daripada daerah Kecamatan Cempaka. Berbatasan langsung dengan kabupaten lainnya. Banjar, Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tanah Laut. Nah, kita melihat sendiri banyak alih fungsi lahan yang tidak berkaidah lingkungan ya. Itu sangat jelas. Kawasan-kawasan tangkapan air di mana yang seharusnya berhutan bagus itu sudah hilang. Banyak sekali hilang akibat alih fungsi lahan. Nah, ini yang mengakibatkan di saat curah hujan tinggi, kawasan-kawasan atas kita hulu ini tidak bisa menangkap terhadap air yang masuk ke bumi. Nah, pohon-pohon kita tidak ada lagi fungsi resapannya, bisa hilang di sana. Nah, kemudian di saat air mengalir ke bawah di kawasan hilir kita, dalam hal ini ada Lianganggang, Landasan Udin, yang sebenarnya adalah kawasan tangkapan air, di mana di sana daerahnya berawak, gambut. Banyak juga terjadi alih fungsi lahan. Kalau di kawasan hulunya kita terjadi pengerukan Dan pengundulan diambil ya tanpa adanya reklamasi atau pemulihan lahan yang jelas, gundul di bawahnya terjadi pengurukan lahan akibat lahan di bagian hulu diambil. Siapa yang salah? Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa, ada daerah kawasan tangkapan air, ada kawasan resapan air. Tetapi kalau kita manage sedemikian rupa dan rusak seperti ini, ya pasti banjir itu pasti terjadi. Nah, ini yang menjadi problem. Jadi daya dukung lingkungan kita sangat parah sekali. Perlu pemulihan yang jangka panjang luar biasa untuk melakukan pemulihan tahap demi tahap terhadap alam kita ini. Bang Budiman, sebelum bicara jauh tentu banjir bukan tiba serta-merta begitu saja, kan? Tentu ada sebab dan akibat. Betul. Ketika Komisi 1 sendiri sudah melihat ada beberapa wilayah yang berpotensi terdampak bencana, di salah satunya di awal 2001 banjir.
Komisi 1 secara tupoksi sendiri melihat apakah ini ada ketidakberesan atau belum maksimalnya soal penegakan perda atau peraturan-peraturan yang ada di Kota Banjarbaru? Ya pasti. Bencana itu bukan tidak bisa diramalkan, tapi bisa kita ramalkan bersangkutan dengan cuaca, musim, dan lain-lain. Itu bisa diramalkan. Nah, perlunya mitigasi terhadap ini harus kita lakukan. Nah, ini nanti berdampak kepada kegiatan-kegiatan pemerintah kota tentunya. Apa yang disampaikan tadi tentang penegakan terhadap aturan, ya, itu terjadi sekali. Kenapa di kawasan hulu sedemikian rupa terjadi pengupasan lahan, pengambilan tanah, nah kemudian sistem pengawasan terhadap penggunaan lahan di sana. Nah kemudian juga di kawasan hilirnya sama. Kenapa terjadi pengurukan yang luar biasa sehingga tata ruang itu tidak berjalan dengan semestinya. Nah ini yang sangat memprihatinkan dalam kacamata lebih besar daripada kita. Nah salah satu contoh kecil kenapa juga tidak hanya di Cempaka, Landasan Urin, kemudian di Lianggang yang merupakan secara alam itu adalah merupakan wilayah tangkapan dan resapan air di kawasan hulu dan hilir. Di perkotaan juga banjir. Kenapa jalan-jalan menjadi drainase? Ya. Sementara drainase tidak berfungsi dengan maksimal. Tidak semestinya. Nah, kita melihat bahwa pesatnya pembangunan di dalam kota Banjarbaru dalam hal ini yang melibatkan misalnya wilayah kecamatan Banjarbaru Selatan dan Utara atau di kiri kanan Jalan Ayani maupun Istana Cokrokesomo dan Trikora, penegakan aturan, penguatan hukum terhadap hal-hal pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Misal banyak perkantoran, banyak rokok-rokok, banyak rumah maupun sarana bisnis lainnya yang halamannya itu dibetonisasi, dicor ya. Dicor. Nah, tidak ada lagi kawasan-kawasan di halaman itu sebagai tangkapan air, resapan air. Kemudian jauh-jauh ada misalnya sumber resapan di sana. Kemudian di atas drainase yang menghubungkan antara area publik atau perkantoran itu, jalan air masuk kepada drainase tertutup akibat dicor, tidak ada misalnya grill dan segala macam. Wajar kalau air itu mengalir begitu saja kepada jalan raya, sehingga jalan raya akhirnya jadi sungai dadakan. Wajar itu. Siapa yang salah? Nah tentunya pemerintah kota harus menegakkan aturan itu, harus bisa mencermati dari awal ini akan terjadi loh. Nah ditambah lagi koordinasi dengan pihak provinsi, di mana Jalan Trikora, Jalan Ayani, jalan punya nasional ya Pak. Betul, kewenangannya ada di tingkat nasional maupun provinsi. Koordinasi ini harus benar-benar jalan sedemikian rupa, di mana saluran-saluran drainase yang mempunyai kewenangan kota ini dan kewenangan provinsi ini harus sinergis. Jangan sampai perawatannya juga tidak ada. Nah, bagaimana alam bisa menampung kalau semuanya ditutupi seperti ini? Nah ini yang terjadi di dalam kota. Dalam kota itu sebenarnya permasalahannya sangat kecil, akibat banyak drainase tertutup, banyak pencoran-pencoran di depan sarana-sarana publik maupun pribadi. Nah ini kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga pemerintah harus benar-benar ada di situ. Tentunya pemerintah kota harus menegakkan aturan. Kita dari DPRD mendorong agar lebih kuat dijadikan peraturan daerah terhadap hal ini. Sementara ini masalah tentang pembangunan yang nyantol di EMB, perizinan di sana. Nah kita harus melakukan penguatan kepada peraturan daerah yang maksimal. Ada sanksi di sana. Oke, Bang Budi, sebelum kita bicara sanksi, warga Banjarbaru bicara soal sanksi artinya bicara pelanggaran, tentu bicara soal penegakan hukum. Di Banjarbaru tentu peraturan daerah, siapa yang memiliki tupoksi itu, sebenarnya kalau boleh kita bicara lebih mendetail lagi, siapa yang membuat peraturan daerah, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab menjalankan peraturan daerah tersebut, kemudian bagaimana peraturan daerah tersebut dapat dijalankan dengan baik untuk kebutuhan Kota Banjarbaru. Bang Budiman, melihat banjir
sanksi apa sebenarnya Bang Budiman yang Komisi 1 pernah pikirkan ketika kejadian seperti ini terjadi? Apakah perda itu hanya berlaku untuk masyarakat saja soal kesadaran, apakah juga ketika pemerintah tidak bisa menjalankan perda itu dengan baik juga dapat sanksi?